Baik anak-anak, kita masuk ke materi yang kedua, yakni tentang perlindungan dan penegakan hukum. Kemarin kalian sudah mengetahui sedikit banyak bagaimana sistem peradilan dan hukum yang berlaku di negara kita Indonesia. Nah, sekarang kita akan fokus bagaimana sebetulnya hukum ini bekerja dalam rangka melindungi dan ditegakkan di Indonesia, ya. Yang pertama, kita pelajari tentang hakikatnya terlebih dahulu anak-anak. Hakikat itu apa sih, Bu? Hakikat ini lebih menekankan pada esensi, kemudian isi, dasar-dasar, dan juga sesungguhnya bagaimana sebetulnya perlindungan dan penegakan hukum ini dimengerti atau dipahami. Oke? Nah, untuk memahaminya, kita terlebih dahulu harus meredefinisi ulang atau mengingat kembali apa sebetulnya pengertian hukum. Yang dimaksud dengan hukum adalah seperangkat dari aturan yang dibuat oleh manusia bersama-sama. Nah, dibuat dalam rangka ditaati oleh masyarakat. Untuk apa tujuannya dibuat? Ya, demi terciptanya suasana yang tertib. Jadi, apakah peraturan itu hukum, Ibu? Peraturan merupakan unsur dari hukum. Hukum itu isinya adalah peraturan-peraturan hasil dari kesepakatan oleh kelompok masyarakat yang dibuat dalam rangka supaya ada tatanan sosial atau tatanan kehidupan yang tertib dan wajib hukumnya untuk ditaati. Nah, kemudian apa sebetulnya atau ciri-ciri bahwasanya peraturan ini atau aturan ini disebut sebagai hukum? Nah, ciri-ciri dari hukum ini adalah berupa perintah atau larangan, ya. Jadi harus ditaati, perintah atau larangan. Bu, kalau seperti kontrak belajar itu berarti termasuk hukum dong? Iya, karena berisi seperangkat aturan yang harus kita taati. Nah, perintah atau larangan tadi wajib hukumnya untuk ditaati setiap anggota masyarakat atau setiap orang, ya. Jadi hukum itu pasti berisi perintah atau larangan dan harus ditaati. Untuk selanjutnya, sifatnya. Sifat hukum itu bagaimana sih, Bu? Nah, kalau isinya berupa perintah atau larangan, nah secara otomatis dia akan mengikat dengan mengatur, ya, dan juga memaksa orang-orang untuk ditaati. Sebetulnya kalau kesini konotasi dari kata memaksa ini ada sedikit lebih ke arah konotasi negatif itu. Dibayangkan bahwa paksaan itu tuh berarti hal-hal yang tidak disukai, padahal tidak semua hukum itu yang tidak disukai gitu. Tujuannya kenapa kok tidak disukai? Karena ada sudut pandang atau pola pikir dari masyarakat, oknum orang ini tuh yang agak-agak gimana gitu ya. Jadi segala sesuatu yang harusnya ditaati bersama untuk membawa kebaikan, tapi dianggapnya itu hal yang memberatkan, hal yang nyebelin gitu. Nah, jadi kenapa orang selalu menganggap bahwa hukum itu ya sifatnya konotasinya negatif gitu, ya. Nah, sekarang untuk memasuki ke selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian dari hukum, makna dari perlindungan hukum itu apa sebetulnya, Bu? Kalau kita mengetahui apakah hukum itu harus dilindungi atau hukum itu harus melindungi? Nah, banyak ahli yang mendefinisikan dari perlindungan hukum. Misalnya Pak Andi Hamzah itu memaknai bahwa perlindungan hukum itu adalah sebuah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga, baik pemerintah atau swasta, yang tujuannya adalah mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi tentunya, ya. Ada lagi orang lain atau ahli lain yang mengartikan bahwasanya perlindungan hukum itu adalah semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya itu sebagai seorang warga negara tidak dilanggar gitu. Nah, pasti ada konsekuensi yang melanggar, yakni sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terlalu panjang kan ya? Kalau gitu secara ringkasnya gimana, Bu?
secara ringkasnya kita artikan bahwa perlindungan hukum itu ya tidak terlepas dari fungsi hukumnya, yakni melindungi kepentingan manusia. Nah, bentuk perlindungannya seperti apa? Mulai tadi cara-caranya memberikan kepastian hukum, kemudian memastikan bahwa hak-hak dari warga negaranya itu tidak dilanggar, dan juga yang ketiga adanya sanksi bagi pelanggarnya. Nah, yang Ibu barusan sebutkan tadi bisa kita masukkan sebagai unsur-unsur penjaminan atau disebut bahwa perlindungan hukum itu berlaku ketika mengandung unsur-unsur itu tadi. Apa aja tadi Bu unsur-unsurnya? Nah, yang ini ya. Jadi bahwasanya perlindungan hukum itu akan berjalan ketika ada perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Kemudian ada juga jaminan dari kepastian hukum. Maksudnya jaminan kepastian hukum ini gimana, Bu? Nah, jaminan kepastian hukum itu adalah sebuah upaya yang menjamin bahwa hukum itu tuh betul-betul dijalankan, hukum itu betul-betul dipatuhi, hukum itu betul-betul ya dijalankan tadi, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun. Hukum harus menjadi pedoman, harus mengayomi, melindungi masyarakat. Intinya kepastian hukum itu hukum betul-betul berjalan dengan baik dan tepat gitu ya. Sayangnya sih ketika di masyarakat kita sering mendengar adanya hukum ini, teriakan-teriakan dari aktivis gitu ya, hukum ini pasti deh tajam kalau ke bawah, tumpul ketika ke atas. Nah, itu spoilernya untuk submateri selanjutnya aja, nanti Ibu kepanjangan. Nah, yang untuk selanjutnya hukum itu dapat betul-betul dijamin dapat melindungi warga negara atau masyarakat ketika hukum itu dibuat berkaitan dengan hak-hak warga negaranya gitu. Nah, misalnya tadi hak-haknya itu betul-betul dilindungi, hak-haknya tidak tercerabut, hak-haknya tidak dilanggar. Nah, itu berarti termasuk unsur dari perlindungan hukum. Nah, kalau tadi ketika ada hak kemudian terjadi pelanggaran, pasti dong ada sanksi, ada konsekuensi untuk pelanggarnya, ya. Kemarin kalau udah waktu nyalin pasti waktu merangkum juga pasti membaca jenis-jenis hukum, atau waktu kelas 11 kita udah pernah belajar jenis hukum pidana dan perdata. Nah, itu masing-masing memiliki instrumen dan juga sanksi atau konsekuensi dari tiap pelanggarannya. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang instrumennya seperti apa, Bu? Nah, kalau tadi kita ingat lagi bahwa perlindungan hukum ini diberikan kepada hak-hak warga negara kan. Nah, sementara kita udah belajar di kelas di bab 1 kemarin kalau ternyata hak-hak dari warga negara itu banyak sekali macamnya. Nah, salah satu contohnya misal untuk pekerja kreatif atau pekerja seni, atau juga ya pekerja seni sih, ada peraturan yang melindungi terhadap hak kekayaan intelektual. Nah, sering dengar ya HAKI. Nah, ini meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Kalau misalnya kalian nanti pernah atau mungkin berencana untuk mengunggah video sendiri yang pakai background yang lagu-lagu kekinian, nah biasanya langsung ada klaim copyright. Nah, itu termasuk salah satu pelaksanaan dari perlindungan hukum kepada pekerja seni. Selain itu lagi ada apa lagi, Bu? Banyak sekali kan. Kita ambil contoh-contohnya aja ya. Misal tentang dagang, merek dagang, ada klaim merek. Nah, merek itu harus di-registered. Makanya kalau lihat ada brand-brand yang terkenal dan udah gede gitu ya, ada tulisan huruf R dibuletin kecil agak ke atas gitu. Nah, itu udah terdaftar merek dagangnya. Nah, ketika dilanggar atau ada orang yang plagiat, ya pasti kena konsekuensi. Itu juga termasuk tentang paten. Kalau tentang merek tadi ada di Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001. Ibu baca ini jadi tenang aja. Terus kalau yang misalnya paten itu tahun nomor 13 tahun 2016. Kalau ada lagi yang tentang perlindungan varietas tanaman. Nah, ini biasanya dijadikan rujukan oleh
kebun botani gitu ya. Nah, itu Undang-Undang Nomor 29 dan masih banyak sekali. Termasuk kita sebagai konsumen, kita juga dilindungi jaminan hukumnya. Nah, itu tadi adalah hakikat dari perlindungan hukum. Perlu diingat bahwasanya hukum dapat berjalan efektif dan betul-betul sesuai fungsi demi kesejahteraan manusia apabila ditegakkan. Dan siapa lagi yang harus menegakkan kalau bukan kita sebagai warganya dan juga masyarakat. Nah, kalau ternyata seiring waktu hukum itu sudah tidak sesuai atau sudah tidak relatable lagi dengan zamannya, makanya hukum itu bisa disesuaikan atau diperbaiki, bukan diperbaiki, istilahnya ya disesuaikan, diamandemen kalau undang-undang UUD maksudnya Ibu. Ya. Untuk selanjutnya, nah, unsur yang kedua setelah perlindungan hukum adalah penegakan hukum. Apa yang dimaksud dengan penegakan hukum sebetulnya, Bu? Jadi hukum itu dapat secara efektif berjalan sesuai fungsi apabila ditegakkan, kan. Nah, ini punya arti lain ketika perlindungan hukum itu dapat terwujud apabila proses penegakan hukum ini dilaksanakan. Lalu sekarang proses penegakan hukum itu siapa yang melakukan, Bu? Tentunya adalah aparat atau lembaga penegak hukum. Nah, bagaimana proses penegakan hukum ini berjalan? Ya, tentunya harus sesuai dengan pedoman yang berlaku ya. Selain dari aparat dan lembaga penegak hukum, juga perilaku dari masyarakatnya. Nah, jadi secara ringkasnya, penegakan hukum itu sebuah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman oleh individu dalam berperilaku. Dan juga harus diingat bahwa penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Ya, kepentingan setiap orang itu akan terlindungi apabila hukum yang mengatur dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum. Kalau tadi contohnya, atau misal contohnya kita dalam belajar PKN, kita udah membuat kontrak belajar kemarin di kelas 11. Nah, belajar ini, ketika kita belajar, pembelajaran ini akan berlangsung efektif dan efisien ketika unsur-unsur yang terlibat di dalamnya, Ibu sebagai guru, kalian sebagai siswa, betul-betul mematuhi terhadap kontrak belajar yang berlaku. Ya. Nah, dengan demikian, siapa aja Bu emang unsur-unsur penegak hukum? Nah, unsur penegakan hukum, penegak hukum orangnya dong. Penegakan hukum ini meliputi unsur kepastian hukum, unsur kemanfaatan, dan juga unsur keadilan. Penjelasan lebih lanjutnya bagaimana, Bu? Kepastian hukum tadi udah dijelaskan bahwasanya hukum itu betul-betul harus berjalan. Sementara unsur kemanfaatannya, bagaimana instrumen hukum itu terhadap warga masyarakat atau warga negaranya dibuat dalam rangka kemaslahatan bersama. Nah, itu unsur kemanfaatannya. Kemudian unsur keadilan, tentunya bahwasanya hukum itu harus ditegakkan, keadilan itu harus ditegakkan gitu. Karena tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Nah, setiap warga negara harus mendapatkan dan menerima haknya setelah mereka melaksanakan kewajiban, ya. Untuk selanjutnya, nah, pilar-pilar hukum, bagaimana penentuan penegakan hukum di Indonesia ini dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Tentunya diperlukan instrumen atau peraturan hukumnya. Ini dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk peraturan daerah, peraturan menteri, peraturan presiden, itu ya. Masuknya ke tata urutan perundang-undangan. Nah, itu diingat-ingat lagi. Kemudian aparat penegak hukumnya tentunya harus yang berintegritas, yang tidak tebang pilih dalam pelaksanaan kepastian hukum. Lalu dari faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum. Nah, ini ketiganya, maksudnya keduanya, baik aparat dan juga warga masyarakatnya harus betul-betul memiliki kesadaran hukum gitu. Kadang ada ya, bukan ada sih, seringnya bahwasanya ada yang ngomong hukum itu ada ya untuk dilanggar. Itu tuh kayak miris sekali ya. Udah capek-capek bayar pajak kita untuk orang-orang yang mau membuat atau merumuskan hukum, ternyata
ujung-ujungnya kita sendiri juga yang melanggar. Itu sama aja sebuah chain atau rantai ketidakfaedahan yang tiada ujung gitu. Ngebayar orang untuk ngedabus dong artinya. Ya. Oke, kemudian faktor kebudayaan atau legal culture. Nah, ini maksudnya apa, Bu? Jadi sama seperti ideologi kita Pancasila, hukum-hukum yang di-create atau dibuat ini harus sesuai dengan kebudayaan yang berlaku di satu masyarakat. Kalau di sini berarti kebudayaan di Indonesia seperti apa gitu. Nah, kalau kita recall lagi atau kita ingat lagi bahwa kebudayaan adalah hasil karya diri atau cipta atau rasa yang didasarkan pada karsa manusia. Widih, SBK dong ini. Dalam pergaulan hidup. Intinya kebudayaan itu mencakup nilai-nilai yang berlaku setempat, yang mendasari hukum yang berlaku. Ya, yang dianut seperti apa sehingga baik buruknya itu sesuai dengan adat istiadat yang berlaku setempat. Nah, kemudian faktor sarana dan juga fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Ini sarananya meliputi apa saja? Tentunya mencakup tenaga SDM yang terdidik dan terampil, lalu organisasi yang baik. Nah, itu semacam ya di mana orang-orang dari aparat penegak hukum berkantor. Oh ya, berarti ada peradilan tinggi atau peradilan negeri. Ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi gitu ya. Di keuangan juga mencukupi supaya tidak mudah untuk disuap, tidak mudah terjadi korupsi. Intinya semuanya harus berjalan seiringan supaya betul-betul terjadi penegakan hukum, terutama di negara kita Indonesia. Nah, lalu kita kembalikan lagi. Jadi sebetulnya apa tujuan dari perlindungan dan penegakan hukum? Ingat bahwasanya kita manusia dengan manusia yang lain itu memiliki hak dan kedudukan yang sama. Nah, untuk dapat betul-betul menerima hak yang sama tadi, itu diperlukan jaminan agar setiap warga negara itu bisa menerima atau menikmati haknya gitu kan ya. Dan selalu harus diingat juga bahwa ketika ada pelanggaran, ada penyelewengan dari hak-hak orang lain yang dilanggar, nah itu harus menerima konsekuensi. Selain daripada ya kita juga harus kita juga bisa untuk menuntut keadilan dan juga kebenaran. Dan yang utama sebetulnya apa-apa saja yang menjadi penentu dari perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama dari faktor hukumnya sendiri. Hukum itu betul-betul dirumuskan. Ini pernah dengar supremasi hukum? Nah ya, dicatat ini supremasi hukum itu kalau belum pernah dengar adalah sebuah pemaknaan bahwa hukum itu memiliki kekuasaan yang mutlak dalam mengatur pergaulan manusia. Ya, jadi semua tindakan warga negara maupun pemerintah hanya harus selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Supremasi hukum ini dapat tegak berdiri dan diharapkan akan bisa memberikan jaminan apabila peraturan atau aturan-aturan yang berlaku itu selalu ditegakkan gitu. Ya, oleh siapa? Ya oleh kita sebagai masyarakat dan juga aparat penegak hukumnya. Kayak Ibu ngulang-ulang redaksi yang sama. Iya, karena ini konsepnya sangat penting, harus diresapi dari sekarang. Pun ketika nanti kalian sudah terjun ke masyarakat, kalian tahu apa-apa yang harus dilakukan, apa-apa yang tidak boleh, koridor apa yang harus dilakukan, koridor mana yang tidak boleh dilanggar. Jangan sampai kita hidup justru untuk merugikan orang lain, karena kita hidup hanya sekali di dunia. Nah, tadi garis besarnya udah Ibu sampaikan di awal, tinggal mengulang lagi, dan ini semua adalah faktor-faktor penentu dari keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum. Nah, untuk selanjutnya silahkan ada pertanyaan dan juga di resume ya.